Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sebenarnya ini adalah blunder menurut saya. Jadi Erick Thohir yang sudah membangun dari awal untuk elektabilitas dirinya dan juga untuk kebaikan Indonesia terutama di sepak bola ini buyar seketika ketika 2026 nanti timnas Indonesia tidak bermain di Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa kalian untuk terus dukung channel ini agar bisa memberikan informasi-informasi terbaru dan terbaik untuk kalian semua. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya berhak untuk berbicara, menyuarakan apa yang terjadi di negara kita saat ini. Salah satunya yang perlu kita bicarakan saat ini adalah masalah pemecatan Sintayong, pelatih yang punya kapasitas dan kapabilitas lebih daripada pelatih-pelatih sebelumnya yang sudah membawa Indonesia sedemikian baiknya sampai saat ini. Bahkan mungkin memang tidak semuanya puas dengan kinerja Sintayong, tapi paling tidak kita bisa menghargai beberapa pencapaian-pencapaian yang luar biasa dari Sintayong. Dan itu tidak bisa dipungkiri, bahkan dari berbagai permainan-permainan yang dilakukan dan dipertunjukkan oleh anak-anak timnas Indonesia jelas sudah dilirik oleh banyak negara. Bahkan beberapa kali menjadi kebanggaan kita semua dengan permainan yang kelas Eropa, bahkan bisa menjadi macan Asia. Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir sebenarnya ini adalah blunder menurut saya dengan menghadirkan pelatih yang secara kapabilitas jauh di bawah Sintayong. Kalian tahu siapa pelatihnya? Jelas ya, karena sudah beredar di media sosial bahwa pelatih yang akan diumumkan pada tanggal 12 Januari ini sudah beredar bahwa pelatihnya itu adalah Patrick Kluivert, yang mana mempunyai track record yang tidak begitu baik dan tidak begitu bagus ketimbang dengan Sintayong. Sintayong mempunyai banyak pencapaian-pencapaian luar biasa dengan timnas Indonesia. Bahkan dari pengakuan anaknya bahwa Sintayong sudah memberikan segalanya untuk Indonesia, terutama untuk timnas Indonesia, mengubah pola permainan timnas Indonesia yang dari awalnya tidak baik menjadi baik, lebih baik lagi. Bahkan cara passing yang itu sangat-sangat memberikan dampak positif terhadap timnas Indonesia itu sendiri. Dan kenyataannya sekarang kita menghadapi bahwa Erick Thohir sudah memutuskan kontrak yang seharusnya sampai tahun 2026 kalau tidak salah, mohon dikoreksi kembali, sudah diputus sampai saat ini saja, yang mana berarti kita tidak akan melihat Sintayong lagi sebagai pelatih Indonesia. Dan seolah-olah PSSI melupakan sejarah luar biasa yang diberikan oleh Sintayong. Salah satu hal yang menjadi blunder PSSI secara kelembagaan dan Erick Thohir secara personal, baik ini mempunyai dampak politik terhadap person Erick Thohir itu sendiri dalam segi politik. Kalian mungkin sudah pada paham dan pada mengetahui bahwa Erick Thohir beberapa kali di tahun 2024 kemarin di gelaran Pilpres itu menjadi kandidat untuk jadi capres ataupun cawapres, baik itu di tubuh Prabowo sendiri ataupun di tubuh Anies dan juga di tubuh Ganjar. Ini mempunyai daya tarik karena Erick Thohir berhasil membawa timnas Indonesia, PSSI secara kelembagaan yang sedemikian rupa garcep, memberikan pelatih yang luar biasa yaitu Sintayong, melakukan naturalisasi yang besar-besaran,
membidik pemain-pemain yang itu saya kira cukup bagus, dan bahkan sampai saat ini itu sudah dilakukan oleh Erick Thohir. Sayangnya dengan pemecatan Sintayong ini kemudian menimbulkan dampak yang luar biasa buat Erick Thohir terutama, dan juga untuk PSSI, karena pelatih yang didatangkan yaitu tidak lebih baik dari Sintayong. Sebenarnya tidak ada masalah Sintayong itu mau dilepas atau dipertahankan. Yang perlu dipertanyakan yaitu pelatih yang didatangkan itu harusnya lebih baik dari Sintayong, baik dari track record. Jadi saat ini publik itu mengira, terutama juga saya sebagai rakyat Indonesia, dengan dipecatnya Sintayong berharap ada pelatih yang lebih baik dan bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti. Sayangnya itu sepertinya pertaruhannya agak menurun sedikit. Apalagi pelatih yang didatangkan saat ini dari track record itu suka judi online salah satunya. Apa karena ini PSSI sehingga mengambil Patrick Kluivert itu untuk menjadi kepala pelatih timnas Indonesia, sehingga jika ada kemungkinan untuk Sayun Sayun ada bisa menyogok untuk membuat Indonesia lolos ke 2026, dan itu yang bisa dilakukan oleh Patrick sebagai pelatih, atau ada hal lain. Karena dari segi strategi, dari segi track record dalam kepelatihannya tidak lebih baik dari Sintayong. Harusnya secara logika kita akan mengambil pelatih yang lebih baik dari Sintayong untuk mendapatkan, untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 nanti. Sayangnya itu buyar seketika ketika publik disodorkan sebuah pelatih, seorang pelatih yang dari track recordnya saja tidak baik. Bahkan ada yang mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert ini juga termasuk salah seorang individu yang melakukan kekerasan terhadap keluarganya, dan ini agak sedikit memalukan buat kami, buat rakyat Indonesia mempunyai pelatih yang seperti itu. Dan kalau misalnya ini timnas Indonesia tidak lolos gara-gara pelatih, gara-gara tindakan Erick Thohir yang memilih pelatih Patrick Kluivert, ini jelas akan berdampak besar terhadap elektabilitas Erick Thohir itu sendiri. Jadi semakin tenggelam. Jadi Erick Thohir yang sudah membangun dari awal untuk elektabilitas dirinya dan juga untuk kebaikan Indonesia terutama di sepak bola, ini buyar seketika ketika 2026 nanti timnas Indonesia tidak bermain di Piala Dunia. Itu pertaruhannya. Jadi buat Erick Thohir, ini pesan dari kami rakyat di bawah. Ini karena saya memang bukan siapa-siapa, tapi saya punya suara, punya hak untuk bersuara betapa kecewanya dengan pemilihan pelatih yang tidak kompatibel, pelatih yang secara kapasitas jauh di bawah Sintayong. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga terus share video-video ini ke berbagai sumber, ke berbagai teman-teman kalian semuanya. Kita mari bersuara bagaimana timnas Indonesia ini lebih baik ke depan, dan bisa, dan kalau bisa pelatihnya yang sekelas papan atas. Ya, seperti itu dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.